Di video-video kita sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara untuk menjadi magnet rezeki. Cara untuk menggapai keajaiban demi keajaiban yang luar biasa di dalam hidup. Cara untuk menggapai kehidupan yang bahagia, hati tenang, dan rezeki berlimpah. Namun, jika kamu merasa sudah benar-benar mengikuti dan menerapkan positive thinking, positive feeling, dan positive motivation seperti pada video-video kita sebelumnya, dan tidak terjadi perubahan apapun di dalam kehidupanmu, maka berarti masih ada yang harus kamu ubah dari dalam dirimu. Video-video kita selanjutnya adalah bagaimana cara kita memprogram ulang pikiran untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Semuanya nanti akan saya rangkum di playlist program ulang pikiran. Program ulang pikiran ini terinspirasi dari buku Breaking the Habit of Being Yourself yang ditulis oleh Dr. Joe Dispenza. Namun, sebelum jauh-jauh kamu mengikuti video kita tentang program ulang pikiran nantinya, maka sebenarnya coba tanyakan dengan serius pada diri kamu sendiri. Mau atau tidakkah kamu untuk mengubah dirimu sendiri menjadi lebih baik? Jika mau, maka seberapa besarkah tekadmu untuk berubah menjadi lebih baik? Jika mau, maka itu jadikan komitmen kamu untuk mengikuti dan menerapkan video-video kita selanjutnya yang ada di playlist program ulang pikiran. Karena jika tanpa ada kemauan dan komitmen yang benar, maka perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak akan pernah terjadi. Walau sebanyak apapun video-video yang akan kita berikan nantinya. Saya harap tonton video-videonya secara berurutan agar maksud dan tujuan dari video-video kita nantinya tersampaikan dengan benar padamu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa otak kita terlibat dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasakan, dan sejauh mana kita cocok dengan orang lain. Otak adalah organ kepribadian, karakter, kecerdasan, dan menentukan setiap keputusan yang kita ambil. Dari hasil pencitraan otak, brain imaging, 10.000 pasien di seluruh dunia menunjukkan bahwa ketika otak kita berfungsi dengan baik, maka kita pun menjadi baik. Dan bila otak kita terganggu, besar kemungkinan kita akan menemui kesulitan dalam hidup. Dengan otak yang lebih sehat, kita lebih bahagia, lebih sehat secara fisik, lebih makmur, lebih bijaksana, dan lebih cakap memutuskan sesuatu, sehingga kita menjadi lebih sukses. Bila otak kita tidak sehat karena alasan apapun, seperti cedera di kepala atau trauma emosional di masa lalu, kita bisa menjadi lebih sedih, lebih sakit, lebih miskin, kurang bijaksana, dan kurang sukses. Sungguh mudah dimengerti betapa trauma bisa melukai otak. Para peneliti juga telah melihat bahwa pikiran-pikiran negatif dan pemrograman yang buruk di masa lalu kita juga bisa mempengaruhinya. Otak kita bisa diumpamakan seperti komputer, sama-sama dilengkapi hardware dan software. Hardware, fungsi fisik aktual dari otak, tak bisa dilepaskan dari software atau pemrograman dan pembentukan kembali secara terus-menerus di sepanjang hidup kita. Semua itu memiliki dampak yang dramatis terhadap satu sama lain. Sebagian besar dari kita mengalami trauma dalam hidup dan menanggung luka sepanjang waktu sebagai akibatnya. Membersihkan pengalaman-pengalaman yang menjadi bagian dari struktur otak itu sungguh mampu menyembuhkan. Tentu saja melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sehat untuk otak, seperti diet dan latihan yang memadai serta gizi tertentu untuk otak, sangat penting agar otak berfungsi dengan baik. Namun selain itu, pikiran kita dari momen ke momen menimbulkan efek penyembuhan yang dahsyat untuk otak, atau sebaliknya justru merusak diri kita sendiri.
Sama halnya untuk pengalaman-pengalaman masa lalu yang bisa terakit dalam otak. Penelitian di Amen Clinics disebut pencitraan SPECT otak. SPECT atau Single Photon Emission Computed Tomography adalah sebuah penelitian kedokteran nuklir atau nuclear medicine yang mencermati aliran darah dan pola-pola aktivitas. Ini berbeda dengan CT scans atau MRI yang meneliti anatomi otak, sebab SPECT mengamati fungsi-fungsi otak. Hasil kerja SPECT lebih dari 70.000 pindaian telah mempelajari kita begitu banyak pelajaran hidup yang penting tentang otak. Misalnya, cedera otak bisa menghancurkan hidup kita. Alkohol bukan asupan sehat dan sering menunjukkan kerusakan-kerusakan signifikan pada pindaian SPECT. Sejumlah obat yang rutin dikonsumsi orang, seperti obat pengendalian kecemasan yang umum, tidak baik untuk otak. Penyakit-penyakit seperti Alzheimer sebenarnya dimulai dalam otak puluhan tahun sebelum simptomnya muncul. Pindaian SPECT juga mengajari kita bahwa sebagai sebuah masyarakat, kita perlu lebih menyayangi dan menghormati otak. Salah satu pelajaran yang luar biasa adalah orang-orang benar-benar mampu mengubah otak mereka dan mengubah hidup mereka dengan menerapkan kebiasaan yang sehat untuk otak secara teratur, seperti mengoreksi keyakinan negatif dan menggunakan proses-proses meditatif, seperti yang dibahas oleh Dr. Dispenza pada video-video kita nantinya.